Hai Infinite Friends, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di episode terbaru Governance with IIM dan menyambung episode sebelumnya di mana kita bahas tentang kenapa sih kita belajar IT Governance atau kenapa sih IT Governance itu penting gitu ya. Nah sekarang saya akan bahas salah satu framework yang cukup populer terkait dengan IT Governance, apalagi kalau bukan COVID. Nah, untuk yang episode hari ini, saya akan coba bahas yang COVID-5 karena saya cukup familiar. Yang COVID 2019 sebenarnya saya udah cukup apa ya mempelajari, cuman saya kayak masih kurang pede untuk bahasnya. Nanti saya akan belajar lebih lanjut lagi supaya saya bisa bahas di depan teman-teman. Oke, jadi COVID-5 itu adalah salah satu framework yang digunakan untuk menilai tata kelola TI dan ini diterbitkan oleh Aisaka di tahun 2012, semoga nggak salah. Teman-teman tahu kan, kebiasaan saya soal menghafal tahun yang padahal belum tentu benar. Tapi kalau misalnya ada informasi yang salah, saya tentu akan ngebenerin di kolom deskripsi ya. Jadi don't worry, saya tidak akan menyesatkan. Oke, jadi COVID-5 ini punya 5 prinsip yang menurut saya menarik karena ini juga gambaran kelebihan dari framework ini di compare dengan framework-framework lainnya gitu ya. Jadi yang pertama, COVID-5 itu adalah prinsipnya pengen bisa memenuhi harapan atau keinginan atau kebutuhan dari stakeholders. Nah, ini jadi kenapa dia menggunakan sistem cascading. Jadi kalau teman-teman belajar IT governance, tahu kan bahwa salah satu yang ditakutkan dari IT sendiri itu adalah tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi, tidak ngasih benefit yang diharapkan oleh organisasi, dan pada akhirnya nggak menjawab kebutuhan dari para stakeholders gitu. Nah di sini itu jadi kayak ada cascading dari stakeholders need diturunin jadi kayak tujuan dari organisasi, terus diturunin lagi jadi tujuan IT, dan abis itu diturunkan lagi jadi kayak apa ya operasi IT gitu. Jadi bagaimana itu keselarasan dari mulai harapan atau kebutuhan dari stakeholders sampai dengan operasi IT itu kayak satu garis gitu, sejalan, selaras, searah gitu ya. Jadi yang pasti itu akhirnya memastikan bahwa IT bisa ngejawab kebutuhan dari para stakeholders. Yang kedua, prinsipnya adalah bisa mengcover end to end. Jadi benar-benar dari ujung sampai ujung, dari hulu sampai hilir gitu ya. Dia tuh lengkap, whole and complete gitu ya, karena dia itu memang mengcover mulai dari planning gitu ya, mulai dari planning, build, membangun aplikasi, terus operasi, terus EDM tuh evaluate, direct and monitors gitu, terus sampai MEA, bagaimana kita MEA itu apa ya? Kok lupa sih? Monitor, wait, MEA, monitor, evaluate, dan align. No, aduh, nanti saya tulis ya di bawah. Apa itu MEA? Ya, intinya adalah bagaimana dia bisa cover keseluruhan bagian dari organisasi yang berkaitan dengan IT, mulai dari tahap perencanaan, mulai dari perencanaan, bangun aplikasi, operasi, dan sebagainya. Jadi semuanya ke cover. Prinsip yang ketiga adalah dia mengaplikasikan satu single integrated framework. Jadi bagaimana satu framework ini tuh udah cukup karena dia udah mengcover kayak semua framework-framework sekelilingnya gitu. Jadi dia mengkombinasikan framework-framework yang dia butuhkan. Jadi gini, misalnya bikin aplikasi ada frameworknya, merencanakan IT ada frameworknya, operasi TI macam-macam ada frameworknya, bahkan kayak business continuity sendiri ada frameworknya gitu. Nah di sini dia menggabungkan semuanya, jadi ibaratnya pakai satu ini aja cukup gitu ya, karena dia sebenarnya udah mengcover atau menggabungkan dari semua yang framework yang ada dan dibutuhkan oleh organisasi. Yang keempat adalah holistic approach. Nah, jadi dia punya 7 enablers. 7 enablers ini semuanya itu dikonsider gitu. Jadi kadang kalau kita mikirin IT, kita mikirin operasinya aja. Padahal sebenarnya enggak gitu. Yang perlu dikonsider apa aja? Ada 7 gitu. Ada 7 prinsip yang semuanya 7 prinsip, sorry, 7
enablers yang semuanya penting gitu. Jadi mulai dari prinsip, mulai dari kayak budaya gitu ya, budaya bahkan dikonsider sebagai sesuatu yang penting buat organisasi. Terus human resources-nya, structure-nya, bagaimana IT itu strukturnya di organisasi gimana sih, apakah itu memadai untuk bisa support organisasi gitu-gitu, itu dimention gitu. Jadi dia tidak melihat IT sebagai IT doang gitu, tidak melihat sebagai operasi doang, tapi bagaimana prinsip-prinsipnya, framework-nya, human resources-nya, structure-nya, dan sebagainya itu dikonsider. Dan yang terakhir adalah memisahkan governance dari manajemen. Nah ini jadi dia punya area EDM, Evaluate Direct Monitor, dan di sana intinya adalah bagaimana board gitu ya memastikan proses governance. Dan ini berbeda dari proses manajemen yang ada di area-area lainnya, itu planning, build build aplikasi gitu-gitu, terus operasi dan sebagainya itu kayak ada di area yang lain, berbeda gitu ya dengan EDM yang merupakan area governance atau areanya board. Jadi kita bisa memisahkan bahwa ini proses manajemen, ini proses governance gitu. Jadi ada nggak dicampur baur yang akhirnya malah justru nggak keurus misalnya governance-nya gitu. Jadi itu adalah 5 kunci, prinsip-prinsip kunci yang ada di COVID, dan saya akan bahas lebih lanjut terkait dengan COVID di episode selanjutnya. Stay tune, dan semoga episode hari ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih semuanya, dan semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Thank you. See you next week.